Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas cara lain ya dari uji proporsi Z. Kalau kemarin itu kan kita belajar tentang uji Z. Nah, uji Z itu hanya berfungsi jika data yang kita hitung itu memenuhi prasyarat normalitas, gitu ya. Jadi datanya berdistribusi normal. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah bagaimana menghitung apabila data yang kita hitung itu tidak berdistribusi normal, begitu ya. Jadi untuk yang tidak berdistribusi normal itu menggunakan tes Wilcoxon. Jadi kemarin kalau datanya normal itu menggunakan uji proporsi Z. Nah, yang sekarang kalau datanya tidak normal itu menggunakan tes Wilcoxon disebutnya, atau bisa juga disebut sebagai analisa data untuk data non parametrik, begitu ya. Jadi untuk yang uji proporsi Z itu disebut sebagai uji statistik parametrik. Nah, yang sekarang tes Wilcoxon itu disebut juga sebagai uji non parametrik, gitu ya, uji statistik non parametrik. Nah, berarti ada dua pilihan nanti ketika Anda menghitung data yang dilakukan dengan desain penelitian one shot case tadi. Apabila datanya normal, Anda bisa menggunakan uji proporsi Z, dan apabila datanya tidak normal, Anda menggunakan tes Wilcoxon, atau di sini disebutkan sebagai uji non parametrik, atau orang juga lebih kenal dengan tes median. Artinya begini, jadi tes Wilcoxon itu sebenarnya tes dengan menggunakan median, gitu ya. Nah, kalau yang uji proporsi Z itu adalah tes yang menggunakan mean atau rata-rata, begitu ya. Nah, urutannya atau langkah-langkahnya di tes Wilcoxon itu yang pertama adalah menentukan hipotesis, gitu ya. Nah, sama langkah pertama seperti yang diuji parametrik atau diuji proporsi Z itu menentukan terlebih dahulu hipotesis. Jadi hipotesisnya apakah, kalau yang kemarin kan hipotesisnya itu berdasarkan KKM ya. Misalkan Anda menyebutkan bahwa siswa dikatakan sudah memenuhi syarat atau memenuhi kriteria minimal, misalkan 60 gitu ya, atau 6, atau 75, atau 7,5, dan lain sebagainya. Nah, kalau di tes Wilcoxon, hipotesis yang digunakan, Anda memisalkan terlebih dahulu mediannya. Jadi misalkan ada data gitu ya, data, katakanlah data yang kemarin ada 28 data. Nah, kemudian Anda menentukan hipotesisnya, ini kira-kira medianya ada di berapa, gitu ya. Ada medianya ada di berapa. Ini dimisalkan oleh saya yang pada slide ini, itu medianya misalkan lebih dari atau sama dengan 6, gitu ya. Median hipotesisnya atau hipotesisnya ditentukan misalkan medianya lebih dari atau sama dengan 6. Nah, ini wajib dilakukan, gitu ya. Anda bisa bebas menentukannya, gitu ya, mau medianya 6 dan lain sebagainya, tergantung data yang ada. Jadi misalkan datanya 1 sampai 10, nah bisa saja misalkan Anda menyebutkan medianya 5 gitu ya, atau 6 dan seterusnya, bebas sebenarnya. Tapi bebas tapi tetap berdasarkan pengamatan data. Jadi jangan sampai tidak keluar dari data yang ada, gitu ya, dari pengamatan data yang ada. Nah, gitu. Nah, langkah kedua yaitu mencari median itu sendiri, gitu ya, mencari median realnya. Kalau tadi kan hipotesis itu berarti hanya berupa anggapan kita saja, gitu ya, hanya berupa dugaan kita saja. Nah, jadi ini adalah median hipotesis atau dugaan, gitu ya, dugaan. Sementara untuk langkah yang kedua, ini kita mencari median yang sesungguhnya, ya. Jadi median, sebentar. Jadi untuk langkah yang kedua itu kita mencari median yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi median yang sesungguhnya. Ini bebas sebenarnya, mau menggunakan rumus yang ini boleh,
gitu ya. Mau menggunakan rumus yang ini boleh. Atau juga rumus median yang lain. Jika Anda punya rumus median yang lain, ya boleh juga gitu ya. Boleh juga. Nah, kalau yang ini, mediannya rumusnya adalah B sama dengan V dikali dalam kurung gitu ya, setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil, di mana B adalah batas bawah kelas median. Kalau tidak salah saya sudah mencontohkan ya cara ngitung ini ya. Jadi batas bawah kelas median, jadi ditentukan dulu kelas mediannya. Kelas mediannya ada di kelas keberapa, misalkan kelas kedua atau kelas ketiga dan seterusnya. Kemudian panjang kelas median, berarti kita harus tahu berapa panjangnya, misalkan 1 kah atau 0,8 kah atau dan seterusnya gitu ya. Kemudian jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median, artinya kalau kelas mediannya misalkan di sini ada 3 kelas gitu ya. Misalkan di sini kelas misalkan di sini kelasnya ada 3, 1, 2, 3, misalkan di sini 4, 5, medianya 6, misalkan di sini gitu ya. Maka jumlah frekuensi dari 4 dan 5, ini F-nya. Gitu ya. Misalkan F-nya 2, kemudian yang ini 3. Nah, jadi jumlah frekuensi sebelum kelas median berarti sebelum kelas ini gitu ya, sebelum kelas ke-6, sebelum kelas yang ketiga. Jadi jumlah frekuensinya adalah 2 ditambah 3 gitu ya. Nah, kemudian F kecilnya itu adalah frekuensi kelas median, gitu ya, frekuensi kelas median. Jadi frekuensinya berapa nih kelas median? Misalkan di sini dituliskan 4, misalkan gitu ya, jadi frekuensinya ini. Nah, tinggal dihitung nanti ketemu median yang sesungguhnya berapa dari data tersebut, gitu ya. Gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat daftar rank. Nah, membuat daftar rank. Jadi data-data yang tadi, data-data yang ada itu diurutkan terlebih dahulu atau tidak diurutkan nggak masalah gitu ya. Jadi misalkan ini ada tabel ranknya seperti ini ya. Tabel ranknya terdiri dari kolom nomor, kemudian kolom X, kemudian kolom X dikurangi ME, kemudian ada kolom rank yang terdiri dari 3, ada X dikurangi ME, berarti data dikurangi median, kemudian ada rank positif dan ada rank negatif. Oke, ya. Saya pindah dulu ke yang lain. Nah, jadi gini ya, penampakannya kurang lebih nanti kalau Anda buat seperti ini. Jadi ada kolom nomor, ya, yang ini. Jadi Anda harus buat dulu. Misalkan di sini nomornya 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, misalkan saya punya data seperti ini ya. Saya contohkan datanya itu ada 7 misalkan ya, ada 7. Saya contohkan ada 7. Jadi datanya itu ada 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Nah, ini data hasil ulangannya lah misalkan gitu ya. Data hasil ulangannya. Nah, kemudian untuk mengisi kolom X dikurangi ME, saya pindah dulu ke kolom yang ini. Nah, untuk mengisi kolom yang X dikurangi ME atau data dikurangi median, ini X saja. Nah, jadi ME yang digunakan itu bukan ME yang hasil hitungan realnya, gitu ya, tapi ME yang hasil hipotesis, gitu ya. Jadi kalau tadi kita tentukan hipotesisnya ME-nya adalah, saya tulis dulu di sini biar jelas, ME-nya misalkan tadi lebih dari gitu ya, lebih dari atau sama dengan 8, lebih dari 6 gitu ya. Jadi ME yang digunakan di sini, nah ME yang digunakan di sini, nah ini berarti ME yang ini gitu ya, bukan ME hasil hitungan. Nah, ini harus diingat ya. Jadi ME yang digunakan di sini adalah ME yang hipotesis gitu ya. Jadi yang digunakan di sini adalah ME yang hipotesis, bukan ME yang hasil hitungan. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ME yang hipotesisnya adalah 6. Jadi kita di sini tinggal
Kalau Anda pakai Excel, ya tinggal masukkan saja rumusnya gitu ya. Misalkan sama dengan sum 4 dikurangi 6. Nah, jadi hasilnya adalah negatif 2. Ini bisa langsung ditarik saja. Nah, gitu ya. Nah, ini X dikurangi ME-nya. Jadi ada minus 2, kemudian ada minus 2, minus 1, kemudian ada 0, kemudian ada 1, dan ada 2. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan rank-nya? Gitu ya, rank. Oke. Nah, sebelum bagaimana menentukan rank-nya, saya mau tanya dulu deh. Rank itu apa sih? Ada yang tahu nggak pengertian rank? Ada yang tahu istilah rank itu apa? Ranking mungkin, Pak. Ranking. Ada yang lain? Ya, betul ya. Jadi rank itu adalah ranking. Nah, apa yang Anda pahami tentang ranking? Tingkat atau keberhasilan belajar siswa, Pak. Tingkat keberhasilan belajar siswa. Fatimah, Sidik, apa kira-kira ranking? Suatu kualitas yang bisa dimiliki suatu kualitas yang bisa dimiliki oleh kemampuan anak, Pak. Kemampuan anak. Karhetin bisa dibuka camnya, silakan dijawab. Ranking itu apa? Di unmute dulu. Ranking itu adalah tingkat kemampuan siswa. Oke. Jadi sebenarnya Anda sudah paham ya ranking itu apa. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan ranking itu kita sebut sebagai data kuantitatif, sebagai data kuantitatif, sebagai data kuantitatif, kuantitatif. Nah, sebagai data kuantitatif, apa kira-kira yang Anda pahami? Boleh, yang jawab silakan. Naruhan mungkin? Ada naruhan nggak? Data yang berbentuk angka, Pak. Data yang berbentuk angka, Azul, Pak. Oke. Angka yang seperti apa, Azul, Pak, kira-kira? Angka yang seperti apa, kira-kira? Angka bilangan, Pak. Ya, angka itu ya bilangan. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya number. Nggak ada istilah lain ya. Maksudnya number yang seperti apa kira-kira? Dimulainya dari berapa, misalkan sampai berapa? Apakah yang ganjil atau yang genap gitu? Nah, itu jenis-jenis angkanya kan. Nah, kalau ranking, angkanya yang seperti apa? Atau bilangannya yang seperti apa? Mulai dari berapa deh? Yang gampang aja. Kalau ranking itu mulai dari berapa? Mulai dari 1, Pak. Mulai dari 1 ya. Nggak ada yang anak yang rankingnya 0 ya. Nah, gitu ya. Nah, oke. Jadi sama dengan di sini, gitu ya. Sama dengan di sini. Jadi ranking itu tidak ada yang 0. Nah, artinya berarti misalkan kita buat juga di sini XME, di sini aja lah XME-nya gitu ya. Jadi kalau ada yang selisihnya 0, hasilnya 0, berarti ini XME-nya adalah 0. Gitu ya. XME-nya adalah
nol, gitu. Ya, jadi karena ranking itu dimulai dari 1, ketika kita menemukan ranknya 0, berarti nilainya 0, tidak ada nilainya, rankingnya tidak ada, gitu ya. Nah, oke, bagaimana sekarang untuk menentukan rank yang ini, negatif 1, negatif 2, negatif 2, gitu ya, 1 dan 2. Nah, gitu. Jadi kita harus menentukan. Nah, ini fungsinya ranking di sini. Jadi fungsinya ranking di sini. Ini misalkan saya sebut dengan ranking di sini, ranking. Kemudian ini nilai, gitu ya, nilainya. Nah, rankingnya kita bisa pindahkan dari sini. Misalkan ada yang rankingnya negatif 1, kemudian ada yang 1, kemudian ada yang negatif 2, negatif 2, kemudian negatif 2, dan ada yang 2. Tadi sebelumnya 0 berarti tidak ditulis sebagai ranking ya, ingat ya, jadi jangan ditulis sebagai ranking 0-nya. Nah, jadi sehingga kita punya data ini. Ada negatif 1, kemudian ada 1, ada negatif 2, dan ada 2. Gitu ya. Nah, dalam ranking, ada nggak bilangan yang negatif? Misalkan siswa di sekolah atau Anda ketika dulu sekolah rankingnya yang negatif 1. Ada nggak? Zulpa dulu waktu SMA, ranking berapa Zulpa? Ranking 9, Pak. Ranking 9. Pernah nggak teman Zulpa ada yang rankingnya negatif 1? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, jadi berarti karena ranking itu tidak ada negatif, maka kita kesampingkan yang negatifnya. Berarti ditulisnya hanya 1 saja. Gitu ya. Ini pun sama, 2 saja, ini 2 saja. Gitu ya, 2 saja. Nah, berarti ranking itu hanya ada yang positif, gitu ya, dan tidak boleh ada yang 0. Jadi ranking itu merupakan bilangan yang positif mulai dari 1 dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih pemahamannya seperti itu ya. Nah, untuk menentukan nilainya berarti ini karena ranking satunya ada 2, 1, 2 di sini saya kasih tanda dulu. Nah, rankingnya ada 2, yang 1. Maka untuk menentukan nilainya, ini kita lihat nomor urutnya. Ini nomor urut 1 dan nomor urut 2, gitu ya. Nah, untuk menentukannya berarti caranya nomor urutnya, ya, nomor urut. Ini biar mudah saja, saya nggak pakai istilah. Ini nomor urut itu ditambahkan, kemudian dibagi jumlahnya. Ya, jumlahnya. Lihat data yang pertama, ini yang saya kasih tanda kuning ini. Ya. Nomor urut ditambahkan. Berarti nomor urutnya berapa nih yang ditambahkan? Nomor berapa saja yang ditambahkan? 1 sama 2. Nomor 1 ditambah 2. Dibaginya berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya? Ada 2? Ada 2 ya? 2. Ada 2. Nah, berarti caranya seperti ini rumusnya. 1 ditambah 2, 3 ya. Kemudian dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? 1,5. 1,5. Nah, itu ya. Oke, yang kedua. Nah, misalkan ini yang ranking 2. Yang ranking 2 saya warnain dulu biar kelihatan. Apa warnanya ya? Biru aja deh. Kalau hijau. Nah, yang ranking kedua, apa aja yang ditambahkan bilangannya? Silakan, ada yang bisa jawab? Yang ranking 2? Ini kita tulis dulu ya. Ini rankingnya 1,5. Ini 1,5. Yang ranking kedua? 3. Ya. 3 ditambah 4. Tambah 4. Kemudian? Tambah 5. Tambah 5. Dibagi? Dibagi 6.
Jumlahnya. Oh, 3, Pak. 3 ya, karena datanya ada 3 kan, 1, 2, 3 gitu. Jadi berapa? 3 tambah 4 tambah 5? 12 dibagi dengan 3 sama dengan 4. 4. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa isi nilainya di sini 4. Oke, gitu ya. Sampai di sini ada yang belum mengerti? Silakan kalau ada yang belum mengerti. Silakan. Ditanyakan, barangkali ada yang belum mengerti. Sebelah mana tidak mengertinya? Ngerti semua ya? Kalau tidak ada yang jawab tidak ngerti, berarti saya asumsikan ngerti semua. Yang jelas tadi poinnya, ranking itu tidak ada yang negatif, gitu ya. Tidak ada yang negatif dan tidak ada yang nol. Gitu ya, ini yang harus dipegang. Jadi ranking itu haruslah positif. Nah, angka positif terkecil mulai dari 1, 2, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kalau datanya banyak, ya mungkin saja rankingnya juga banyak, gitu ya. Oke, mengerti ya sampai di situ. Nah, lalu di sini, ini itu tadi di tabelnya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, inilah fungsinya yang ini negatif dan ini positif, gitu ya. Jadi ketika nanti Anda membuat daftar rank ini lihat selisih antara X dikurangi mediannya. Kalau di sini negatif, berarti Anda isi di rank yang negatif. Nah, tadi rank yang rankingnya 2 itu nilainya kan 4 semua ya. Ini ya. Tadi yang nilai yang ranknya 2 atau yang selisihnya 2 itu 4. Berarti kita tulis aja di sini dulu 4, kemudian 1,5, kemudian ini juga yang 1,5, ini 4 sama, gitu ya. Nah, ini berarti tinggal Anda distribusikan saja ke apakah masuknya positif atau masuknya yang negatif. Misalkan ini negatif ya, ini negatif 2 nih, yang ini negatif 2. Maka Anda tulis di sini negatif, gitu ya. Ini juga sama negatif, ini juga sama negatif, ini 0, kemudian ini positif nih, positif ya. 7 dikurangi 6, yang kolom ke 6 ini positif, maka tulisnya di positif 1,5, kemudian ini juga sama di positif dan seterusnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya, misalkan saya tambah nih datanya jadi 8 misalkan ya, ini 9 misalkan datanya, saya tambah 1 sebagai contoh aja ini ya, sebagai contoh biar kita punya contoh lain. Nah, 9 dikurangi 6 itu kan hasilnya 3. Nah, 3 itu berarti kalau kita tuliskan ini di sini 3 gitu ya. Nah, kita tuliskan di sini datanya 3. Ada ranking yang ketiga. Misalkan gitu ya, ranking yang ketiga. Nah, ranking yang ketiga ini, bentar saya hapus dulu biar jelas. Nah, ranking yang ketiga ini satu-satunya. Gitu ya, satu-satunya. Jadi cuma 1 ranking yang ketiga ini. Cuma 1. Hanya 3 saja. Gitu ya. Maka berapa ranknya? Ya tinggal menyesuaikan saja gitu ya. Tinggal menyesuaikan saja. Kalau di sininya hanya 1, sebenarnya rumusnya sama. Gitu ya, rumusnya sama. Nomor urutnya berapa, kemudian ditambahkan, kemudian dibagi jumlahnya berapa. Nah, karena ini cuma 1, berarti ini hanya 6 gitu ya. Nomor urut ke-6 maksudnya, atau ranking nomor urut ke-6. Nah, ini karena hanya ada 1, ya berarti dibagi dengan 1. Atau ini sama juga dengan hanya 6 saja. Atau kalau tidak mau ribet, ya langsung aja ditulis. Ini karena cuma satu-satunya, berarti kita tuliskan 6. Gitu ya. Nah, ngerti maksud saya? Ngerti ya? Jadi karena hanya ada 1, ya nggak usah pakai rumus. Jadi langsung aja ditulis. Ini ranking ketiga ini di nomor urut berapa? Karena ini di nomor urut 6, maka langsung saja ditulis 6. Gitu ya. Nah, ini berarti
X dikurangi ME-nya 6. Nah, ini masuk apakah positif atau negatif gitu ya. Nah, ini karena 3-nya positif berarti ditulis di positif gitu ya. Ya, sampai di sini ngerti ya. Nah, gitu ya. Jadi cara menentukan rank itu seperti itu. Anda urutkan dulu, jadi Anda harus bikin data yang tabel yang berbeda. Kalau di sini saja tidak mungkin ini ya, bisa saja sih sebenarnya, cuman maksudnya agar lebih teliti, gitu ya, dan agar tidak ribet, maka Anda harus buat dulu lah tabel yang khusus untuk menghitung rankingnya. Jadi diurutkan dulu, gitu ya, dari selisih X dikurangi ME-nya, diurutkan dulu, terus kemudian kita kesampingkan dulu positif negatif gitu ya, mau ininya negatif mau ininya positif tetap diurutkan dulu gitu ya. Jadi ini juga kan tadi sama ya, duanya ada yang positif kemudian ada yang negatif seperti ini gitu ya, tapi kita dihiraukan saja dulu, kita hanya tulis saja semua bilangannya menjadi positif. Nah setelah itu baru kita lihat kalau sudah pindah ke tabel yang ini, kalau negatif berarti ranknya ditulis di negatif, kalau positif gitu ya maka ranknya tulis di positif. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke slide-nya. Nah, setelah kita menentukan membuat daftar rank, nah langkah selanjutnya adalah menentukan nilai W disebutnya ya. Jadi nilai W. Nilai W itu adalah bilangan paling kecil dari jumlah rank positif dan jumlah rank negatif. Nah tadi kan ada dua ya ranknya ya. Kalau kita perhatikan di sini lah tabel ini. Nah di tabel ini ada dua. Jadi ada rank positif dan ada rank negatif. Gitu ya. Jadi bilangan W itu adalah bilangan yang paling kecil dari jumlah yang ini. Ya misalkan yang positif itu jumlahnya, sebentar saya ganti dulu. Nah, misalkan yang positif itu jumlahnya 60. Waduh, kok nggak kelihatan ya. Merah aja lah. Nah, misalkan yang positif itu 60. Nah, misalkan rank positif itu, rank yang positif, misalkan jumlahnya 60. Aduh. Nah, misalkan rank yang positif itu jumlahnya 60. Sementara yang negatif misalkan jumlahnya 45. Nah, karena W disebutkan bilangan yang paling kecil, jadi W-nya adalah berapa nih? 60 atau 45? Nah, ranknya adalah W-nya adalah 45. Gitu ya. Ingat, jadi W itu adalah bilangan paling kecil dari jumlah rank positif dan jumlah rank negatif. Nah, jadi kalau tadi kita sudah kita hitung, gitu ya, rank yang tadi, saya pindah lagi ke yang ini. Nah, ini berarti kita harus jumlahkan dulu, ya, kita jumlahkan dulu. Nah, misalkan di sini jumlahnya, sorry, bukan di sana ya. Yang ini nih. Nah, kita jumlahkan dulu berarti ya di sini ya. Jadi rank positifnya berapa gitu ya, jumlah rank positifnya. Nah, atau jumlah yang negatifnya berapa. Nah, gitu ya. Nah, ini jumlah yang positif 11,5, sementara jumlah yang negatif 9,5.
Gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan berarti nilai W-nya berapa ini? 9,5. Nilai W-nya adalah 9,5. Jadi nilai W itu adalah nilai yang paling kecil, gitu ya, nilai yang paling kecil. Oke. Setelah kita berhasil menentukan nilai W, maka tahap selanjutnya kita menentukan nilai W dari daftar. Gitu ya. Nah, pada daftar harga W itu paling besar adalah 25. Ya, ini dulu ya, ini dulu. Sekarang sudah ada kok W yang lebih dari 25. Ya, Anda bisa cari di tabel W, gitu ya. Anda bisa download lah tabel W-nya di Google. Tapi kalau misalkan ya sudahlah, saya mau pakai mau dihitung saja, ya ini rumusnya ya. Nah, jadi kalau datanya lebih dari 25, gitu ya, Anda harus mencari di rumusnya, gitu ya. Harus mencari rumusnya dengan rumus ini. Nah, kalau datanya lebih dari 25. Nah, rumusnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 4 dikurangi X, kemudian dikalikan akar N dikali N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 24. Gitu ya. Nah, ini yang cara untuk menentukan nilai W yang datanya lebih dari 25. Gitu ya. Caranya kalau Anda mau ngitung dengan rumus. Tapi kalau Anda mau lihat tabel W, di tabel W ya tinggal dilihat saja gitu ya. Nah, ini X-nya sudah ada yang untuk signifikasi 1%, gitu ya. Ini untuk yang 5% kalau tidak salah yang ini ya, bukan 1%. Nah, N-nya berarti jumlah datanya, misalkan datanya ada 40 atau datanya ada 28, ya tinggal dimasukkan saja gitu ya. Ini tinggal ya ini intinya Anda tinggal menjalankan formula ini saja lah gitu ya, untuk menjalankan rumus itu saja. Oke, langkah selanjutnya berarti kita pengujian hipotesis gitu ya, atau penentuan median. Nah, dilakukan dengan cara apakah ME sama dengan 6 atau ME tidak sama dengan 6. Gitu ya. Jika ternyata W lebih dari W tabel, maka ME sama dengan 6. Dan jika W kurang dari W tabel, maka ME tidak sama dengan 6. Gitu ya. Jadi Anda harus cari dulu nilai W-nya. Gitu ya. Jadi nilai W yang hasil hitungan Anda, tadi misalkan nilai W-nya kan 9,5 ya. Nilai W-nya tadi 9,5, ini yang paling kecil. Gitu ya. Kemudian ini dibandingkan dengan W tabel. Nah, apakah lebih besar atau lebih kecil? Gitu ya, misalkan W tabelnya 3,5 lah, misalkan, atau berapa gitu ya. Nah, kalau lebih besar berarti ME-nya sama dengan 6. Jadi ini kembali ke hipotesis yang tadi ya, kita tentukan ME-nya berapa. Gitu kan. Tadi kan kita menentukan ME di hipotesisnya lebih dari atau sama dengan 6. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya pengujian hipotesisnya, jika kriteria penentuan median menyatakan bahwa ME sama dengan 6 atau artinya W hasil hitungan lebih besar dari W tabel, maka hipotesisnya diterima. Jadi untuk menentukan hipotesisnya diterima atau ditolak, Anda harus menentukan dulu W-nya, nilai W-nya berapa, W hitung berarti ya, kemudian dibandingkan dengan W tabelnya berapa. Nah, jika W hitung lebih dari W tabel, maka dapat disimpulkan ME-nya 6. Gitu ya, ME-nya 6. ME-nya 6 ini yang ini. Gitu ya. ME-nya 6. Tapi sebaliknya berarti jika W hitung kurang dari W tabel atau ini berarti ME-nya tidak sama dengan 6. Jadi hipotesisnya berarti terletak pada apakah W-nya itu lebih dari W tabel atau W-nya kurang dari W tabel, gitu ya. Nah, kalau W-nya lebih dari tabel, W-nya hitungnya lebih dari W tabel, berarti hipotesisnya diterima. Dan kalau W kurang dari W tabel, berarti hipotesisnya ditolak, gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Bapak, maaf. Ya. Bisa
ke slide yang awal dulu nggak, Pak? Yang penentuan W tabel. Boleh. Yang ini? Iya, Pak. Ya. Nah, ini kan ada rumusnya ya, Pak ya? Ya. Nah, itu kan W sama dengan N plus 1 dibagi 4, itu dikurangi X, ya kan, Ya. Pak? Nah, itu kan X-nya itu di bawah ada keterangan untuk signifikasi 1 dan 5%. Ya. Nah, untuk X-nya itu kita bebas ambil yang 1 atau 5% atau bagaimana, Pak? Ya, bebas, betul ya. Jadi ini bebas, kita pilih yang mana saja. Mau yang 1% boleh, mau yang 5% juga boleh. Dan ini rumusnya gitu ya, 4 dan 24 ini rumusnya. Jadi tidak bisa dirubah. Misalkan ini kan, ini mungkin N-1 gitu ya, karena lebih dari 25, maka ini 25 dikurangi 1. Enggak ya, ini rumus bakunya. Jadi berapapun jumlahnya, ini tetap 24. Gitu ya, berapapun jumlahnya ini tetap 24. Kalaupun misalkan Anda 40 datanya, ya tetap saja ini 24. Kalau datanya ada 40, berarti tinggal dioperasikan kan ya. Jadi 40, kemudian dikali 40 plus 1, dan seterusnya gitu ya. Untuk jumlah yang data 40. Nah, X ini boleh gitu ya. X ini boleh. Jadi mau pilih yang 1% boleh, yang 2,5 dan seterusnya, mau yang 5% juga boleh, yang 1,9 dan 1,96, yang 1,96 gitu ya X. Jadi dipilihnya boleh, ini bebas. Ya pilih saja yang menguntungkan gitu ya. Kalau nanti hasil hitungannya ternyata untuk W yang taraf signifikasinya 1,96 misalkan gitu ya, atau yang untuk yang W 1,96 misalkan lebih besar daripada W tabel, ya coba Anda beralih ke yang W 1%, yang W taraf signifikasi 1% gitu ya. Itu saja palingan. Kalau signifikasi ya signifikasi itu kan tingkat kepercayaan ya. Tingkat kepercayaan aja. Jadi bebas mau pilih yang 1% boleh, yang 5% juga boleh. Ya, silakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Selain yang tadi ditanyakan Ajeng. Sebenarnya yang mungkin kita bisa bilang ribetnya yang menentukan daftar rank ya, yang di sini ya, karena kita harus mengurutkan dulu. Gitu ya. Tapi kalau Anda sudah paham bagaimana caranya menentukan rankingnya dan seterusnya, saya kira tidak akan ada masalah. Gitu ya. Oke. Itu saja. Barangkali, sebelum ke sana, nanti tugasnya Anda menghitung data yang ini ya. Jadi untuk tugas pertemuan kita kali ini, Anda mempraktikkan data Wilcoxon yang ini. Saya sudah buat datanya, ini datanya ada 40. Datanya ada 40. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 40. Ada 40 data. Nanti ini untuk latihan Anda, nanti coba dihitung nilai Wilcoxonnya berapa. Nanti ini ME-nya silahkan terserah ya. Anda tentukan sendiri. ME-nya mau 8, mau 5, mau 7, dan seterusnya silahkan Anda tentukan. Ya. Jadi saya tidak menentukan ME-nya oleh saya gitu ya. Yang jelas berarti ini datanya. Data paling kecil 4 dan data paling besar adalah 8. Nah, ME-nya Anda mau tentukan 6 boleh, 5 boleh, 7 boleh, atau mungkin 8 juga boleh gitu ya, bebas saja. Tapi ingat, walaupun bebas berarti harus logik ya, harus logis. Karena datanya berawal dari 4 sampai 8, berarti nggak mungkin ME-nya 8. Kan gitu ya. Nah, itu. Nggak mungkin juga ME-nya 4, medianya 4. Nah, gitu. Jadi bebas tapi logis gitu ya, logis ya. Nah, itu. Nanti akan saya kirim latihan ini dari ke WA group. Nanti silahkan Anda kerjakan.
Sebentar, saya screenshot dulu ininya biar nanti langsung kirim setelah pertemuan. Ya. Oke. Jadi hadir ada berapa ini? 23 ya. Coba yang tidak hadir siapa aja? Tadi itu udah ada yang izin WA ke saya, siapa tadi? Sebentar saya buka dulu. Firda Roslina dan siapa tadi dua orang? Firda dan Ayu.